Assalamualaikum. Salah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok cewek akan mempresentasikan materi dari buku HBR yang berjudul Ciri dan Keterampilan Pemimpin. Next. Jadi outline atau pembahasan yang akan dibahas pada materi ini itu ada 6. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, keterampilan dan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, ada kompetensi manajerial. Yang keempat, ada relevansi situasional ciri dan keterampilan. Yang kelima, ada evaluasi pendekatan sifat. Dan yang terakhir, ada study case. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif. Jadi setelah melalui beberapa penelitian, para peneliti akhirnya menemukan bahwa terdapat ciri-ciri khusus dan spesifik pada diri seseorang yang dapat membuatnya tuh menjadi seorang pemimpin yang efektif. Nah, ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif itu tuh ada kurang lebih ada 7. Yang pertama itu ada tingkat energi dan toleransi stres yang tinggi. Hal ini tuh berkaitan dengan kecerdasan emosionalnya. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini mengatur emosi dan tingkat stres yang dimiliki. Yang kedua ada orientasi fokus kendali internal. Orientasi fokus ini melibatkan kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan target yang ingin dicapai ke depannya. Yang ketiga ada stabilitas dan kedewasaan emosi. Ini berkaitan juga dengan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang keempat itu ada evaluasi diri inti yang tinggi. Jadi ini melibatkan tidak hanya melibatkan keterampilan emosional, tetapi juga melibatkan keterampilan spiritual. Jadi di mana seorang pemimpin ini mengetahui itu batas dirinya gimana dan mengevaluasi setiap kegiatan atau tindakan yang diambil. Yang selanjutnya itu adalah integritas pribadi. Hal ini tuh mencakup kayak nilai-nilai apa aja yang udah dipegang atau dianut oleh seorang pemimpin sehingga menjadikan dirinya tuh seperti yang sekarang gitu. Jadi seorang pemimpin yang memiliki integritas itu biasanya tidak mudah terpengaruh pada hal-hal lain dan cenderung memiliki self control yang baik. Yang kedua itu motivasi kekuasaan yang disosialisasikan. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya fokus atau hanya bisa memotivasi dirinya sendiri, tetapi juga dapat memotivasi orang atau rekan-rekan yang bekerja sama dengan dia. Jadi maksudnya disosialisasikan nih kayak dia tuh membagi motivasi yang dia miliki dengan rekan-rekan kerjanya agar bisa satu visi dan tujuan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada orientasi prestasi yang cukup tinggi karena seorang pemimpin ini tuh berorientasi pada hasil gitu. Jadi ya sebenarnya seorang pemimpin harus fokus juga pada orientasi prosesnya agar tahu gimana cara mencapainya. Tapi mereka itu salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah visioner. Jadi mereka tuh melihat nih ke depan kira-kira apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka mencapai hal tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan stabilitas cukup rendah. Jadi ini lebih kepada stabilitasnya dia itu dalam menentukan sebuah permasalahan itu rendah. Kenapa? Karena perusahaan itu sifatnya dinamis, tidak stabil kayak gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa adaptif dalam segala kondisi dan situasi agar perusahaannya itu tuh bisa bagus lah ke depannya kayak gitu. Selanjutnya, nah jadi ini ada hubungan ciri utama dengan ciri spesifik pemimpin. Nah, jadi ada 5 ciri kepribadian dasar yang meliputi sifat, kehati-hatian, keramahan, pengontrolan diri, dan kecerdasan. Nah, ciri-ciri khusus yang tadi itu tuh kayak dikelompokin gitu kayak misalnya ini masuk ke yang sifat kah, keramahan kah, kayak gitu-gitu.
Nah, jadi kalau untuk yang ciri kepribadian dasar berdasarkan sifat, itu ciri-ciri khususnya itu seorang pemimpin itu cenderung ekstrovert, terus tingkat energi yang tinggi, memiliki aktivitas tinggi, dan memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Untuk poin kehati-hatian, itu seorang pemimpin itu tuh memiliki ciri-ciri khusus yang meliputi keteguhan, integritas pribadi, dan kebutuhan untuk berprestasi. Untuk poin keramahan, seorang pemimpin itu memiliki ciri khusus ceria dan optimis, pengasuhan, simpatik, suka menolong. Ini kayak apa ya, dia tuh menjaga lah, ngasuh si karyawan-karyawannya gitu, sama kebutuhan afiliasi. Terus untuk di poin pengontrolan, ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang pemimpin itu diantaranya stabilitas, emosional, harga diri, dan pengendalian diri. Untuk poin terakhir, kecerdasan, ciri-ciri khusus seorang pemimpin itu meliputi penasaran dan keingintahuan yang tinggi, berpikir terbuka, dan berorientasi pada pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan dan kepemimpinan yang efektif. Jadi, penelitian awal tentang karakteristik pemimpin mengidentifikasi beberapa keterampilan yang terkait dengan kemajuan dan efektivitas pemimpin. Nah, terus tuh kayak banyak juga taksonomi yang telah mengklasifikasikan kayak kemampuan atau keterampilan seperti apa sih yang ngebuat seorang pemimpin itu tuh menjadi seorang pemimpin yang efektif gitu. Jadi berdasarkan penelitian ini ada 3 kategori keterampilan yang didefinisikan secara luas, yaitu terdiri dari keterampilan teknis. Yang pertama ada keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini nih pengetahuan tentang metode, prosedur, teknik untuk melakukan aktivitas khusus dan kemampuan untuk menggunakan alat dan peralatan yang relevan dengan aktivitas tersebut. Yang kedua ini keterampilan interpersonal, jadi pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses interpersonal. Kemampuan ini tuh meliputi perasaan, sikap, dan motif lain, dan kemampuan komunikasi untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga itu ada kemampuan analisis, jadi kemampuan analisis ini kemampuan yang cenderung mengarahkan seorang pemimpin itu untuk memiliki kemampuan berpikir secara logis agar dia tuh bisa membentuk konsep dan membuat sebuah keputusan yang tidak ambigu dan menghasilkan ide menghasilkan ide serta memecahkan masalah yang ingin dihadapi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kompetensi manajerial. Nah, meskipun kompetensi umumnya dianggap sebagai keterampilan, kompetensi biasanya melibatkan kombinasi keterampilan khusus dan sikap pelengkap. Nah, di sini tuh ada 3 yang dibahas dalam buku HBR. Yang pertama ada kecerdasan emosional, yang kedua ada kecerdasan sosial, dan yang terakhir ada kemampuan belajar. Nah, kan tadi kemampuan manajerial itu umumnya tuh keterampilan yang udah dibahas sebelumnya. Nah, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial ini udah pernah disinggung di pertemuan pertama ya kan. Jadi untuk lebih lanjut, kecerdasan emosional ini sangat penting atau sangat-sangat harus diperhatikan dalam seorang pemimpin. Karena apa? Karena emosi ini sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan nantinya. Jadi emosi itu adalah perasaan kuat yang menuntut perhatian dan cenderung mempengaruhi proses kognitif dan perilaku. Itu tuh mencakup aspek kayak empati, pengaturan diri, dan kesadaran diri. Jadi pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi ini bisa mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain secara efektif. Jadi ketika terjadi konflik, seorang pemimpin ini tidak meledak-ledak gitu emosinya. Nah, jadi hal ini ngebantu seorang pemimpin dalam membuat keputusan yang lebih baik, dapat menangani mungkin masalah yang krisis dan menjaga hubungan interpersonal yang positif. Karena kalau misalnya seorang pemimpin mendapatkan partner gitu yang misalnya menaikkan nadanya dalam memberikan pendapat, ketika balik menaikkan nada oleh si pemimpin ini, maka hubungannya tidak akan baik-baik saja. Lanjut yang kedua, kecerdasan sosial. Ini tuh kayak kemampuan seorang pemimpin memahami situasi sosial mereka
dan menyesuaikan perilaku secara fleksibel. Jadi pemimpin ini yang cerdas secara sosial tuh dapat menilai kebutuhan kelompok atau organisasinya, juga bisa memilih respon yang tepat terhadap apa yang terjadi. Jadi fleksibilitas ini memainkan peran penting dalam kemampuan untuk beradaptasi dan menggunakan berbagai pendekatan kepemimpinan tergantung pada situasinya. Nah, yang terakhir ada kemampuan belajar. Jadi ini tuh penting karena pemimpin yang memiliki kemampuan untuk belajar dapat mengevaluasi atau mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang terakhir dapat mengembangkan keterampilan mereka atau melakukan inovasi terhadap hal-hal baru. Mereka juga cenderung introspektif dan terbuka untuk umpan balik yang membantu mereka tuh tumbuh secara profesional, jadi bersikap terbuka. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Oh, ada kuis dulu. Nah, selanjutnya itu adalah relevansi situasional, ciri, dan keterampilan. Jadi, manajerial memerlukan banyak jenis keterampilan untuk memenuhi persyaratan peran mereka, tapi kepentingan relatif keterampilan tersebut itu bergantung pada situasi kepemimpinan. Jadi, di sini ada 4, ada tingkat manajemen, terus ada tekanan pada pemimpin, jenis organisasi, dan lingkungan eksternal. Nah, untuk tingkat manajemennya sendiri, dia tuh kalau misalnya ada segitiga, dia tuh kan ada puncaknya. Dia tuh segitiganya dibagi 3. Yang pertama manajemen puncak. Di situ perlu keterampilan konseptual yang tinggi untuk menganalisis informasi untuk ngebuat keputusan jadi strategis. Jadi dari informasi yang didapatin itu setelah dianalisis, dia tuh harus benar-benar detail gitu untuk membuat keputusan. Mereka tuh harus paham juga hubungan yang rumit itu dan memiliki perspektif dalam waktu atau jangka yang panjang. Nah, terus di tengahnya itu ada manajemen menengah namanya. Dia tuh memerlukan campuran keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual gunanya untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan untuk manajemen puncak tadi. Dan yang terakhir ada layernya, base-nya itu ada manajemen bawah. Jadi dia tuh fokus pada keterampilan teknis untuk menetapkan kebijakan dan mempertahankan alur kerja. Kemudian yang kedua ada jenis organisasi. Jadi keterampilan manajerial ini juga bervariasi berdasarkan jenis dan ukuran organisasi. Dia tuh terstruktur dan juga ada sentralisasi wewenang. Misalnya nih, manajer di organisasi dengan keputusan yang tersentralisasi mungkin perlu keterampilan teknis yang lebih tinggi, karena kalau misalnya dia jadi sentral kan dia bebas gitu kan. Jadi dia tuh nggak ada patokan, jadi dia tuh harus punya keterampilan teknis di mana dia tuh harus memacu gitu. Nah, untuk tekanan pada pemimpin selanjutnya, di mana pemimpin itu harus mendapatkan target yang organisasinya itu menekan pemimpinnya agar pemimpinnya ini tidak lupa bahwa ada tujuan yang harus mereka capai gitu. Dan yang terakhir ada lingkungan eksternal. Jadi maksudnya lingkungan eksternal ini proses berpikirnya oleh pemimpin, di mana lingkungan eksternal juga mempengaruhi bagaimana pemimpin berpikir. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya agak ribut. Apakah suara saya jelas? Oke. Selanjutnya ada evaluasi pendekatan sifat, di mana penelitian mengenai sifat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan sukses dalam berkarir memiliki beberapa keterbatasan. Jadi keterbatasan yang pertama adanya kurangnya teori yang jelas, yang dimana banyak
studi tidak punya teori yang kuat untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut berhubungan dengan keberhasilan manajerialnya. Yang kedua, ada sifat yang abstrak sulit dipahami, di mana kita sulit memahami sifat-sifat tersebut tanpa melihat bagaimana sifat itu muncul dalam perilaku nyata pemimpin dan bagaimana tindakan mereka berdampak. Yang ketiga, ada perhatian terhadap situasi, di mana banyak penelitian tidak memperhitungkan konteks atau situasi yang dihadapi pemimpin. Padahal ini penting untuk menentukan sifat dan keterampilan yang relevan. Yang keempat, hubungan yang sederhana, di mana banyak studi yang hanya melihat hubungan sederhana antara sifat dan efektivitasnya saja. Padahal hubungan tersebut bisa lebih rumit dan bergantung pada kondisi tertentu. Jadi, meskipun ada kemajuan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memahami bagaimana kepemimpinan dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ini ada contoh sifat-sifat yang tidak diinginkan pada tingkat yang sangat rendah atau yang sangat tinggi. Yang pertama itu ada kepercayaan diri, di mana terlalu rendahnya kita tidak bisa mengambil keputusan dan menghindari resiko dan tidak mempengaruhi orang lain. Untuk tingkat terlalu tingginya, kita sombong, bertindak terlalu cepat, mengambil terlalu banyak resiko. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan. Di titik terlalu rendahnya, kita tidak berusaha membangun reputasi atau mendapatkan pengakuan. Di titik tertinggi, kita terlalu fokus pada reputasi dan prestasi, serta menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Ketiga, ada kebutuhan afiliasi, yang dimana titik terlalu rendahnya, kita tidak mencoba membangun hubungan kuat atau jaringan sosial. Di titik terlalu tingginya, kita terlalu peduli pada pendapat orang lain dan takut mempertaruhkan popularitas. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan akan kemandirian. Di titik terlalu rendahnya, kita terlalu bergantung pada orang lain dan tidak berani mengambil inisiatif. Di titik terlalu tingginya, kita membenci otoritas dan mengabaikan aturan. Yang kelima, ada altruisme atau nilai. Di titik terlalu rendahnya, kita terlalu egois dan mungkin memanfaatkan orang lain. Di titik tertingginya, kita terlalu murah hati hingga mengorbankan disiplin. Yang terakhir ada orientasi kinerja atau nilai. Di terlalu rendahnya, kita tidak peduli pada kinerja dan perbaikan. Di terlalu tingginya, kita tuh nggak pernah ngerasa puas dan selalu mendorong perbaikan. Jadi tabel ini tuh menunjukin bahwa keseimbangan di setiap dimensi penting untuk menghindari dampak negatif dalam perilaku dan keputusan. Next. Push. Oke, selanjutnya ini ada pedoman untuk memahami dan meningkatkan kompetisi yang relevan. Yang pertama itu ada pelajari tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Jadi, sifat atau keterampilan yang efektif dalam satu situasi bisa menjadi tidak berguna dalam situasi lain. Misalnya, misalnya manajer yang sangat analitis mungkin kesulitan saat beralih ke posisi yang membutuhkan tindakan cepat, sementara manajer ini yang sukses mungkin kurang dalam analisis dan kerjasama. Yang kedua ada menjaga kesadaran diri, di mana kekuatan yang berlebihan dapat menjadi masalah, seperti kepercayaan diri dan berujung pada kesombongan atau inovasi yang berubah menjadi kecerobohan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan masa depan. Jadi ini penting untuk memahami keterampilan dan kelemahan diri sendiri.
Yang selanjutnya ada, ingatlah bahwa kekuatan dapat menjadi kelemahan. Yang selanjutnya ada mengkompensasi kelemahan, yang dimana kita harus temukan cara untuk mengatasi kelemahan yang ada. Jadi dengan mengikuti panduan ini, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk tantangan dalam karir manajerial kita. Next. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dari kepemimpinan Pak Joko Widodo. Jadi studi ini menganalisis gaya kepemimpinannya Pak Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan pendekatan transformasional. Jadi Pak Joko Widodo ini menerapkan nilai-nilai moral dan proaktif dalam memimpin serta berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan belusukan. Apa sih kegiatan belusukan itu? Jadi itu adalah salah satu ciri khas kepemimpinan Pak Jokowi yang melakukan kunjungan mendadak ke masyarakat tanpa memberitahukan sebelumnya. Nah, melalui belusukan itu, Pak Jokowi dapat langsung berinteraksi dengan rakyat dan memahami permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ini tuh menciptakan kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ia memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik, terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 kemarin. Jadi dalam situasi tersebut, ia juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya kepemimpinan transaksional agar lebih responsif terhadap perubahan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan Joko Widodo mencerminkan kombinasi antara gaya transformasional dan transaksional dengan fokus pada kedekatan dengan rakyat melalui praktik belusukan itu. Jadi keterampilan pengambilan keputusan yang baik serta responsif terhadap perubahan menjadikannya sebagai pemimpin yang efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di Indonesia. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.